فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Dosa merusak akal. Makanya antum lihat orang-orang yang berbuat dosa itu akalnya rusak dia. Ya syirik, nggak berpikir yang waras. Gimana batu disembah, pohon disembah, cincin dibilang bisa mendatangkan manfaat. Akalnya di mana? Jimat bisa menjaga dia dari malapetaka. Ini akalnya nggak waras. Orang udah mati datangi sambil nangis-nangis minta disebutkan namanya, minta rezeki, minta jabatan. Akalnya di mana? Akalnya itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik nggak waras akalnya dia. Atau datang ketika dia mau pemilu, nah mulai datang tuh. Mau pemilu atau pemilihan partai atau yang lainnya, atau jabatan, mulai datang tuh. Dicari dah kuburan yang paling keramat sama dia. Atau yang dikubur penjahat di situ. Kenapa? Untuk jabatan. Akalnya nggak waras. Semua mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Yang mendatangkan maslahat Allah, yang menghilangkan musibah dan petaka hanya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda mau lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah Al-An'am. Atau Al-An'am aja, baru beberapa ayat ya. Sebab manusia ini mesti dijelaskan dengan dalil. Kadang-kadang sudah dengan dalil masih ditolak juga. La haula wala quwwata illa billah. Sudah dengan dalil masih dibantah sama kiainya. Untuk melihat di ayat 18, ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kesulitan, bahaya, musibah, petaka, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya, musibah, petaka kecuali siapa? Allah. Wa yamsaska bi khairin, apabila Allah mengenakan kepada kalian kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang dapat menghilangkan, enggak ada yang lain. Mesti datangnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan. Sampai datang kepada kadang-kadang ditanya orang yang paling sakti atau nenek-nenek atau yang lainnya. Sampai ada yang ibadah dibawa sesaji supaya urusannya itu beres ke Nyai Roro Kidul di sini Pelabuhan Ratu. Akalnya di mana? Nggak waras akalnya. Coba bawa sesaji, motong sapi, motong segala macam sudah di sana. Sampai yang sudah kata punya gelar doktor, insinyur, mau bangun, mesti motong apa? Motong apa? Ayam, apa lagi? Sapi kepalanya ditanam. Apa hubungannya antara kepala dengan bangunan? Akalnya nggak waras. Ini merusak akal, maksiat merusak. Ini perbuatan apa? Syirik, merusak akal. Yang kedua bid'ah. Bid'ah juga merusak akal. Antum bisa lihat. Bid'ah. Ini ajaran Nabi. Quran, sunnah, ada dalil. Kan ikut mudah. Dia cari yang lain. Yang gak ada dalilnya. Coba kalau akalnya waras berpikir. Ini kan dalil. Ini Quran, ini hadis. Tinggal ikut. Kita sebagai umat siapa sih? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad apa kiai? Yang diikut kan Nabi Muhammad SAW. Bukannya kiai, bukan habib. Nabi Muhammad SAW yang disuruh ikut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi suruh mengikut beliau, nggak boleh mengikut yang lain. Dan kata Nabi nggak boleh menyalahi perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintah Rasulullah, pasti akan diberikan kehinaan di muka bumi ini. Saya bawakan dua ayat dan hadis. Ayat dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Menyalahi perintah Rasulullah, nggak taat kepada Rasulullah, tidak ikut Rasulullah, berbuat bid'ah, maka akan terkena fitnah. Yang kedua, azab yang pedih. Itu ayat. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang sanadnya hasan.
Nabi bersabda, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kita perintah ikut Rasulullah, ini enggak.